Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik-baik saja bukan? Alhamdulillah. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video kali ini, Bu Guru akan memberikan materi kelas 4, tematik, tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman, pembelajaran pertama. Tujuan pembelajaran video kali ini yaitu, sebelumnya kita telah belajar tentang indahnya keberagaman budaya Indonesia. Sekarang kita akan belajar tentang menjalin kebersamaan dalam keberagaman agama. Ada 6 agama di Indonesia, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Supaya tercipta kerukunan, diperlukan toleransi antara umat beragama. Dengan adanya toleransi, kita akan saling menghargai dan menghormati, serta dapat saling bekerja sama. Mari kita membaca bersama. Suku, budaya, dan agama yang berbeda tidak menghalangi Udin, Siti, Dayu, Beni, Lani, dan Edo menjalani kebersamaan. Mereka berbagi cerita tentang budaya masing-masing dan saling belajar. Hari-hari mereka penuh keceriaan dalam kebersamaan. Hari ini mereka berkumpul bersama untuk bekerja sama. Nah, itu salah satu contoh yang baik bagi kita, bukan? Perhatikan teks berikut. Bekerja sama dalam keberagaman. Edo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Sepulang sekolah, mereka berkumpul di rumahnya. Setiap orang sudah menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Lani dan Siti membawa beberapa kaleng yang sudah dilubangi. Udin dan Beni membawa benang kasur. Mereka berkumpul di halaman depan rumah. Keenam sekawan siap bekerja sama melakukan percobaan. Dari paragraf pertama, kita dapat mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok berada pada kalimat utama. Jika kita sudah menemukan kalimat utama, yang berarti gagasan pokok telah kita dapatkan. Lalu kalimat lainnya akan menjadi gagasan pendukung. Gagasan pendukung adalah kalimat yang menjelaskan gagasan pokok. Pada paragraf ini, kalimat utama berada di mana? Betul sekali. Kalimat utama berada pada akhir paragraf, yaitu keenam sekawan siap bekerja sama melakukan percobaan. Kalian cari gagasan pokoknya ya. Jika gagasan pokok telah kalian tentukan, maka kalimat-kalimat yang lain menjadi gagasan pendukung. Paragraf yang kedua. Saat percobaan akan dimulai, tiba-tiba terdengar azan. Siti dan Udin meminta izin teman-temannya untuk sholat. Teman-temannya mengizinkan mereka untuk melakukan ibadah. Edo meminjamkan ruang makannya untuk digunakan Siti dan Udin sholat. Meskipun Edo beragama Katolik, ia tidak keberatan rumahnya dipakai untuk sholat.
Beni yang beragama Kristen, Dayu yang beragama Hindu, dan Lani yang beragama Buddha menunggu dengan sabar temannya beribadah. Keenam sahabat selalu menghargai satu dengan yang lain. Baik, pada paragraf yang kedua ini, di manakah letak kalimat utamanya? Benar. Kalimat utama adalah keenam sahabat selalu menghargai satu dengan yang lain. Silakan kalian cari gagasan pokoknya. Jika gagasan pokok telah kalian dapatkan, maka kalimat yang lain otomatis menjadi gagasan pendukung. Mudah bukan? Kita coba lagi di paragraf yang ketiga. Tiba saatnya keenam sekawan melakukan percobaan. Setiap orang menunjukkan tanggung jawabnya dalam bekerja. Tidak ada satupun di antara mereka yang duduk diam atau memberi perintah saja. Semuanya ikut bagian dalam percobaan. Saat Dayu membutuhkan pertolongan memotong benang, Udin datang membawa gunting. Saat Edo kesulitan menalikan benang di kaleng, Siti ikut membantu. Keenam sahabat bekerja sama dengan semangat. Mereka hidup rukun, saling membantu meskipun berbeda agama. Anak-anak, ada 8 kalimat di paragraf ketiga. Di manakah letak kalimat utamanya? Ya, kalimat utama berada di baris yang ke-8, yaitu mereka hidup rukun, membantu meskipun berbeda agama. Kalimat yang ke-8 menjadi kalimat utama dan di dalamnya ada gagasan pokok. Silakan kalian cari dengan cara mandiri ya. Kemudian gagasan pendukungnya berarti berada di baris pertama sampai baris yang ke-7. Mudah bukan? Berdasarkan cerita di atas, jawablah pertanyaan berikut. 1. Apakah perbedaan yang dimiliki oleh 6 sekawan menghalangi mereka untuk berteman dan bekerja sama? Jelaskan. Kedua, bagaimana sikapmu jika kamu bermain dengan teman yang berbeda agama? Silakan kalian tulis jawaban kalian di buku pekerjaan yang telah disediakan. Setelah melakukan percobaan tentang perambatan bunyi, Edo dan sahabatnya juga belajar bersama tentang sumber bunyi. Mereka membaca buku yang menyatakan bahwa telinga bisa mengetahui sumber bunyi. Kalian dapat melakukan percobaan di rumah bersama orang tua atau saudara kalian. Tujuan dari percobaan ini adalah untuk mengidentifikasi sumber dan tempat bunyi berasal. Kemudian, kalian bisa membuat laporan dari salah satu percobaan yang kalian lakukan secara tertulis. Tentunya di lembar yang telah disediakan. Sekarang, guru akan memberikan sedikit penjelasan tentang indera pendengar atau telinga. Kita wajib bersyukur kepada Allah SWT yang telah menciptakan tubuh yang paling sempurna. Salah satunya adalah telinga kita. Telinga kita adalah indera pendengar. Dengan indera ini kita dapat mendengar berbagai suara seperti kicauan burung, suara air mengalir, dan musik. Apa saja bagian dan fungsi indera pendengar? Telinga kita terbagi menjadi 3 bagian. Ada telinga bagian luar, ada telinga bagian tengah, dan ada telinga bagian dalam. Bagaimana telinga merasakan getaran?
Perhatikan ya, semua bunyi membuat udara bergetar. Getaran bunyi mengenai gendang telinga yang berupa selembar kulit tipis. Saat itulah gendang telingamu juga mulai bergetar. Getaran dari gendang telingamu jadi lebih besar di telinga tengahmu dan diubah menjadi pesan-pesan listrik di telinga dalammu. Lebih jelasnya, suara ditangkap oleh daun telinga dan dilanjutkan ke telinga tengah hingga sampai ke gendang telinga yang menyebabkan selaput gendang telinga bergetar. Getaran suara merembet ke 3 tulang pendengaran, lalu ke 3 saluran setengah lingkaran, dilanjutkan ke rumah siput yang mengubah getaran menjadi sinyal dan dikirim ke otak melalui saraf pendengaran. Seperti itulah sistematikanya sehingga kita dapat mendengar. Bagaimana cara kita merawatnya? Ya, hindari benda-benda tajam masuk ke area telinga kita ya. Karena itu sangat berbahaya. Bersihkan telinga bagian luar saja. Dan yang terakhir, hindarkan diri dari suara yang keras. Oke, anak-anak? Apakah kalian pernah mengalami gangguan indera pendengar? Ceritakan ya. Silakan kalian ceritakan secara tertulis di buku pekerjaan kalian. Dengan indera pendengar, kita dapat mendengar bunyi-bunyi yang berbeda. Keanekaragaman bunyi yang berasal dari tempat ibadah dapat pula kita dengarkan. Sekian dan terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.